Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton. Berita seputar Kepulauan Buton. Kemudian kami menggiring terduga pelaku ini keluar untuk mencari BB yang dibuang tersebut. Pemerintah daerah diharapkan untuk tidak menyelenggarakan kegiatan yang bersifat hura-hura dan berlebihan. Itu tetap menjadi perhatian. Selamat pagi pemirsa, dari Jalan Limbowolio kami sampaikan pokok-pokok berita. Satres Narkoba Polres Bau-Bau ringkus 2 pengedar narkoba dengan menyita hampir 130 gram narkoba jenis sabu. Peringatan Hari Jadi Kota Bau-Bau tahun 2025 ini dipastikan akan berlangsung sederhana dan tidak ada kegiatan hura-hura. Di akhir berita, kita ikuti cuplikan lomba pidato RRI Bau-Bau oleh peserta peraih juara 3, yakni Riki Danendra Wiryawan dari SMPN 12 Bau-Bau. Inilah Warta Kepton selengkapnya, Selasa 9 September 2025, bersama saya, Naura Zifani SC, juara 3 Lomba Baca Berita RRI Bau-Bau. Pemirsa, kita awali berita yang pertama. Satres Narkoba Polres Bau-Bau ringkus 2 pengedar narkoba dengan menyita hampir 130 gram narkoba jenis sabu. Selengkapnya, reporter RRI Bau-Bau, Waode Nurliani, melaporkan. Satres Narkoba Polres Bau-Bau kembali menegaskan komitmennya dalam memerangi peredaran narkotika. 2 orang pria yang diduga kuat sebagai pengedar sabu berhasil diringkus dalam operasi yang berlangsung di 2 lokasi berbeda di kota Bau-Bau dengan total barang bukti sabu mencapai 127,22 gram. Kasat Narkoba Polres Bau-Bau Ibtu Joni Arani mengatakan penangkapan ini berawal dari laporan warga yang mencurigai aktivitas mencurigakan di kawasan lorong kehutanan kota Bau-Bau pada Jumat 28 Agustus lalu. Seorang pemuda berinisial FSN 23 tahun diamankan oleh warga karena diduga sedang mengedarkan sabu. Mendengar informasi tersebut, polisi yang tiba di lokasi segera melakukan interogasi awal. Dari keterangan tersangka FSN, polisi kemudian menggeledah sebuah indikos di Kelurahan Tanganapada dengan didampingi ketua RT setempat. Di lokasi ini, tim Satres Narkoba menemukan 69 saset sabu dengan berat bruto 77,49 gram, timbangan digital, serta 1 unit ponsel yang digunakan untuk transaksi narkoba. Tak berhenti di situ, pengembangan kasus mengarah kepada tersangka kedua berinisial FH 26 tahun yang ditangkap di kediamannya di Jalan Erlangga, Kelurahan Lanto, Kecamatan Batu Puaro, Kota Bau-Bau. Saat petugas datang, tersangka FH sempat panik dan berupaya membuang bungkusan plastik biru di ventilasi dapur, namun aksinya berhasil digagalkan. Setelah digeledah oleh petugas, FH kemudian membungkam bungkusan tersebut yang ternyata berisi 1 kotak dos yang di dalamnya terdapat 5 saset besar dengan 6 saset kecil sabu dengan berat bruto mencapai 49,73 gram. Kemudian kami menggiring terduga pelaku ini keluar untuk mencari BB yang dibuang tersebut dan didapatkan BB tersebut sesuai tadi yang kami rilis. Jadi di dalam kotak, kemudian dalam kotak itu terisi narkotika jenis sabu seberat 49,73 gram. Atas perbuatannya, kedua tersangka beserta seluruh barang bukti kini telah diamankan di rumah tahanan rutan Polres Bau-Bau. Mereka dijerat dengan pasal 114 ayat 2 dan pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Ancaman hukuman yang menanti berupa pidana penjara minimal 6 tahun hingga maksimal 20 tahun penjara, pidana seumur hidup, pidana mati atau denda maksimal 13 miliar rupiah. Kasat Narkoba juga mengapresiasi peran aktif masyarakat dalam memberikan informasi dan mengimbau agar kerjasama ini terus ditingkatkan demi menciptakan lingkungan yang bersih dari narkoba. Wade Nuliani, reporter Bau-Bau, melaporkan. Pemirsa, kita ke berita berikutnya. Peringatan Hari Jadi Kota Bau-Bau tahun 2025 ini dipastikan akan berlangsung sederhana
dan tidak ada kegiatan hura-hura. Hal ini sesuai dengan arahan pemerintah pusat. Mengenai hal itu, Afriansyah melaporkan. Pemerintah daerah diharapkan untuk tidak menyelenggarakan kegiatan yang bersifat hura-hura dan berlebihan. Itu tetap menjadi perhatian. Kota Bau-Bau akan merayakan hari jadinya ke-484 dan ulang tahun Kota Bau-Bau ke-24 sebagai daerah otonom pada 17 Oktober 2025 mendatang. Peringatan tahun ini dipastikan akan berlangsung sederhana dan tidak ada kegiatan hura-hura sesuai arahan pemerintah pusat. Hal ini disampaikan oleh Asisten 1 Setda Kota Bau-Bau Laude Aswad seusai rapat pendahuluan yang dipimpin oleh Wakil Wali Kota Bau-Bau Waode Hamsina Bolu di kantor Wali Kota pada Senin 8 September 2025. Tadi kita sudah rapat pendahuluan dipimpin oleh Ibu Wakil. Tentu ini hasil rapat tadi akan dilaporkan kembali ke Pak Wali sebelum diputuskan apa yang kita laksanakan. Nah, dalam rangka juga menindaklanjuti arahan pemerintah pusat melalui Mendagri bahwa pemerintah daerah diharapkan untuk tidak menyelenggarakan kegiatan yang bersifat hura-hura dan berlebihan. Itu tetap menjadi perhatian, tetapi karena juga ini hari jadinya Kota Bau-Bau, tentu akan dilaksanakan secara sederhana, dan tidak ada hura-hura. Meskipun sederhana, acara puncak peringatan Hari Jadi Kota Bau-Bau akan tetap istimewa. Upacara rencana akan dilaksanakan di kawasan Lakologou, berbeda dari tahun-tahun sebelumnya yang biasa digelar di kantor wali kota. Pemilihan lokasi di Lakologou ini bukan tanpa alasan. Menurut Laude Aswad, Wali Kota Bau-Bau ingin memanfaatkan ruang publik baru yang dibangun oleh pemerintah sebelumnya. Selain itu, kawasan ini diharapkan bisa menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru bagi masyarakat sekitar. Ternyata ruang publik juga ini bukan hanya yang kita tahu selama ini. Ternyata adalah Lakologou, dan kita sudah coba di kema eksekutif kemarin, luar biasa memang tempatnya, sangat bagus. Aksesnya juga mudah karena didukung oleh bypass. Insya Allah kalau tidak ada halangan, harapan Pak Wali, upacaranya kita di sana. Terkait kegiatan lain seperti pameran, Laude Aswad mengatakan hal tersebut masih akan dibahas lebih detail dalam rapat panitia yang dijadwalkan berlangsung pekan ini atau paling lambat pekan depan. Namun prinsipnya semua kegiatan akan tetap menyesuaikan dengan semangat kesederhanaan. Rapat panitia tersebut juga akan membahas jadwal pasti kegiatan pendahuluan yang akan digelar sebelum puncak perayaan 17 Oktober. Hasil rapat akan dilaporkan kembali kepada Wali Kota Bau-Bau sebelum diputuskan secara final. Selain itu, Laude Aswad juga menambahkan bahwa peringatan Hari Jadi ini adalah momen penting bagi seluruh masyarakat Kota Bau-Bau. Karena itu, meskipun berlangsung sederhana, esensi dari perayaan ini harus tetap terasa. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansyah melaporkan. Pemirsa, kita ke berita selanjutnya. Satuan Polisi Air dan Udara, Satpolairut Polres Bau-Bau melaksanakan patroli preventif di wilayah perairan Kadatua, Kabupaten Buton Selatan, Minggu pagi 7 September 2025. Patroli yang dimulai pukul 6 pagi waktu Indonesia Tengah itu dipimpin Kanit Gakum Aibtu Mulyono bersama sejumlah personel dengan tujuan mencegah tindak kejahatan sekaligus menjaga keamanan dan ketertiban perairan hukum Polres Bau-Bau. Fokus utama kegiatan adalah mengantisipasi adanya penambangan pasir ilegal dan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak yang dapat merusak ekosistem laut. Aibtu Mulyono menegaskan, patroli ini merupakan upaya Polairut dalam memberikan rasa aman bagi masyarakat maupun wisatawan, serta memastikan perairan tetap kondusif. Dari hasil penyisiran di perairan Desa Wawonu, Kecamatan Kadatua, tidak ditemukan adanya aktivitas ilegal. Hingga pukul 9:45 waktu Indonesia Tengah, situasi perairan terpantau aman. Usai patroli di Kadatua,
tim Sat Polairut melanjutkan kegiatan kedua lokasi wisata populer, yaitu Pantai Nirwana dan Pantai Daeng Lala. Di sana, personel memberikan imbauan kepada para pengunjung agar senantiasa berhati-hati serta menjaga keselamatan saat beraktivitas di pantai. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Masih di Warta Kepton Pagi, dan kita ke berita selanjutnya. Pemerintah Kota Bau-Bau perkuat strategi percepatan penurunan stunting lewat program nasional. Salah satunya Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting atau Genting. Mengenai hal itu, reporter RRI Bau-Bau Hairul Mulku melaporkan. Paling penting sebenarnya sekarang adalah bagaimana strategi percepatan pencegahan dan penurunan stunting ini dilakukan atau disusun oleh pemerintah Kota Bau-Bau. Pemerintah Kota Bau-Bau terus menggenjot upaya penurunan stunting sebagai bagian dari program prioritas nasional. Salah satu langkah terpenting saat ini adalah penyusunan strategi percepatan pencegahan dan penurunan stunting yang lebih terarah dan berbasis data. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DPPKB Kota Bau-Bau Fanti Fridayanti menjelaskan, Kota Bau-Bau sebenarnya telah memiliki banyak modal kuat mulai dari sumber daya hingga sistem yang sudah terbangun. Namun yang dibutuhkan kini adalah memperkuat implementasi strategi di lapangan. Fanti mengungkapkan pada akhir Agustus lalu pihaknya telah memperbaharui data sistem informasi keluarga. Data ini memetakan poin-poin krusial yang akan menjadi dasar penyusunan strategi penurunan stunting di sepanjang tahun 2025. Dengan basis data yang akurat, intervensi pemerintah dapat lebih tepat sasaran dan menyentuh keluarga yang benar-benar membutuhkan. Paling penting sebenarnya sekarang adalah bagaimana strategi percepatan pencegahan dan penurunan stunting ini dilakukan atau disusun oleh pemerintah Kota Bau-Bau. Kita sudah punya banyak sumber daya sosial yang selama ini sudah dibangun, sistemnya juga sudah terbangun. Nah, ini yang kita mau perkuat. Lebih jauh ia menyebutkan bahwa sejak awal tahun lalu, pemerintah pusat melalui Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga telah meluncurkan sejumlah program inovatif. Program tersebut meliputi Gerakan Orang Tua Asuh Peduli Stunting atau Genting yang melibatkan masyarakat untuk menekan angka stunting melalui pola asuh bergizi. Program Taman Asuh Sayang Anak atau Tamasya menghadirkan ruang ramah anak untuk tumbuh kembang sehat. Kemudian Gerakan Ayah Teladan Indonesia atau GATI memperkuat peran ayah dalam mendidik dan memberi keteladanan, Lansia Berdaya atau Sidaya yang memberikan lansia agar tetap sehat, produktif, dan mandiri, dan Super Apps Keluarga, aplikasi digital untuk informasi dan edukasi pengasuhan yang dapat diakses semua keluarga. Nah, 5 quick wins ini diharapkan bisa berjalan secara simultan pada saat yang sama. Terkait dengan stunting, itu sebenarnya di Genting ini tadi, Pak. Jadi Genting ini, Pak, merupakan sambungan dari program Orang Tua Asuh sebelumnya. Fanti Fridayanti menambahkan, berdasarkan data SSGI per Juli, prevalensi stunting di Kota Bau-Bau menunjukkan penurunan yang cukup signifikan dari angka 28,7%, sekarang berada di angka 21,3%. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Baik pemirsa, kita ke berita berikutnya. Suara lantang para pelajar menggema di halaman kantor RRI Stasiun Produksi Bau-Bau, Minggu 7 September 2025. Dengan penuh keyakinan, mereka menyampaikan pidato yang telah dipersiapkan, mencoba menaklukkan rasa gugup sekaligus membuktikan kemampuan berbicara di depan umum. Itulah suasana lomba pidato tingkat SMP sederajat yang digelar RRI Bau-Bau dalam rangka Hari Ulang Tahun ke-80 Radio Republik Indonesia. Sebanyak 30 peserta dari berbagai sekolah tampil bergantian mengusung tema Bersatu, Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju yang sejalan dengan semangat peringatan HUT RRI tahun ini. Dari persaingan ketat tersebut, Akila Nursyalza dari MTSN 1 Bau-Bau
keluar sebagai juara pertama. Disusul Hana Syaibila Asman dari SMPN 2 Bau-Bau di posisi kedua, serta Riki Danendra Wiryawan dari SMPN 12 Bau-Bau yang meraih juara ketiga. Koordinator RRI Bau-Bau atau Raidi menegaskan bahwa ajang ini bukan semata soal siapa yang menjadi juara, melainkan bagaimana lomba pidato dapat menjadi wadah untuk melatih keberanian dan kepercayaan diri generasi muda yang kelak akan menjadi pemimpin bangsa. Menurut Ato, Kota Bau-Bau dan daerah Kepulauan Buton sudah berulang kali melahirkan talenta yang mampu bersaing hingga tingkat nasional. Salah satunya di ajang Bintang Radio RRI. Karena itu, ia mengajak seluruh peserta untuk tidak berhenti berkarya dan terus bersemangat. Lomba pidato ini merupakan rangkaian HUT ke-80 RRI di Bau-Bau. Sebelumnya, telah digelar penanaman 500 bibit mangrove di Kelurahan Kolese serta lomba baca berita tingkat SMA sederajat. Ato Raidi menyampaikan terima kasih kepada panitia dan sponsor yang mendukung acara, serta menegaskan komitmen RRI untuk terus memupuk bakat generasi muda di Kepulauan Buton. Sebelum menutup Warta Kepton hari ini, kita akan dengarkan cuplikan lomba pidato RRI Bau-Bau oleh peserta peraih juara 3, yakni Riki Danendra Wiryawan dari SMPN 12 Bau-Bau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dewan Juri, Bapak dan Ibu Guru Pendamping serta teman-teman yang saya banggakan. Puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mempertemukan kita di lomba pidato ini dalam rangka memperingati Hari Radio Nasional serta HUT RRI yang ke-80. Hadirin yang saya muliakan. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya, Rizky Danendra Wiryawan, untuk membawakan pidato yang berjudul Nasionalisme dengan tema Bersatu, Berdaulat, Rakyat, Sejahtera, Indonesia Maju. Salam sejahtera, salam hangat untuk kita semua. Dan tentu saja, salam Indonesia Raya. Hadirin yang saya banggakan. Ketika kita berbicara tentang bersatu, berdaulat, rakyat, sejahtera, Indonesia maju, sesungguhnya kita sedang berbicara tentang cita-cita luhur bangsa, yaitu cita-cita yang diwariskan oleh para pahlawan dengan darah, air mata, dan perjuangan mereka. Bersatu, karena kita adalah bangsa yang besar, terdiri dari beribu pulau, beragam suku, bahasa, dan budaya. Tanpa persatuan, kita adalah kepingan yang mudah terpecah. Tetapi dengan persatuan, kita adalah kekuatan yang tak terkalahkan. Berdaulat, artinya bangsa Indonesia berdiri tegak di atas kaki sendiri, tidak tunduk pada bangsa lain. Sebagai generasi muda, tugas kita adalah belajar sungguh-sungguh menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, serta menjaga budaya bangsa agar tidak hilang di telan zaman. Rakyat sejahtera, itulah harapan setiap orang tua di negeri ini. Sejahtera bukan hanya soal harta, tetapi juga pendidikan yang merata, kesehatan yang terjaga, dan kehidupan yang damai. Kita
para pelajar bisa ikut berperan dengan menjadi generasi yang peduli, jujur, dan berakhlak mulia. Dan akhirnya, Indonesia maju. Inilah puncak dari cita-cita kita. Indonesia maju bukan hanya punya gedung-gedung yang tinggi dan juga jalan yang megah. Tetapi Indonesia maju adalah ketika rakyatnya cerdas, berkarakter, dan juga bangga pada bangsanya sendiri. Teman-teman yang saya cintai, mari kita tanamkan dalam hati, aku bangga menjadi anak Indonesia. Aku siap menjaga persatuan. Aku siap belajar demi kedaulatan. Dan aku ingin melihat rakyat sejahtera. Dan aku akan berjuang untuk Indonesia yang maju. Karena kita adalah masa depan bangsa. Di tangan kita, merah putih akan terus berkibar. Di pundak kita, merah putih akan di pundak kita, merah putih Indonesia akan terwujud. Hadirin yang saya banggakan, mari kita satukan tekad, bersatu, berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju. Inilah pidato yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Satres Narkoba Polres Bau-Bau ringkus 2 pengedar narkoba dengan menyita hampir 130 gram narkoba jenis sabu. Peringatan Hari Jadi Kota Bau-Bau tahun 2025 ini dipastikan akan berlangsung sederhana dan tidak ada kegiatan hura-hura. Demikian Warta Kepton hari ini. Mewakili kerabat kerja, saya ucapkan selamat pagi. RRI terus mengudara untuk Indonesia.